pemirsa, saat ini saya berada di Utaraja, Desa Dumasusi Toruan, Kecamatan Panguran. Pasca renovasi rumah masyarakat yang kita lihat di seputar ini, mana kita temui tadi beberapa masyarakat yang mengatakan sesuai dengan perjanjian dari awal, hingga berakhirnya pekerjaan ini tidak terrealisasi. Sebelumnya perjanjian kepada masyarakat di mana dijanjikan berupa kamar mandi dan dapur. Karena kita tahu Kampung Ulos ini ditata tadinya untuk objek destinasi wisata yang berada di Kabupaten Samosir. Sama halnya juga dengan dinding rumah yang kropos juga diganti. Namun yang kita lihat realisasinya saat ini tidak terrealisasi, bahkan ada yang kelihatan yang kropos. Nah, salah satu juga seperti Mbak Nuta ataupun orang tua yang dihormati di kampung ini mengatakan mereka sangat kecewa, tidak sesuai dengan master plan yang pernah dulunya ditunjukkan kepada mereka di salah satu hotel di Kabupaten Samosir. Hingga berjalannya proyek di Utaraja ini, master plan tersebut juga tidak dipacang atau diperlihatkan kepada masyarakat setempat. Baik, bisa kita akan telusuri seperti apa hasil daripada pembangunan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor yang kita tahu di mana anggaran tersebut digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui dari pemerintahan Bapak Jokowi sebesar 50,8. Oke, pemirsa, kita akan lihat hasil daripada pekerjaan oleh pihak rekanan di lapangan. Kita bisa lihat pemirsa di kampung saya ini adalah salah satu rumah milik Bapak Situmorang yang pernah disinggahi Bapak Presiden Jokowi 2 tahun yang lalu yang datang ke Kabupaten Samosir. Pasca dikerjakannya maupun direnovasinya rumah Kampung Ulos saat ini, kita bisa lihat sesuai dengan perjanjian yang dari awal yang pernah disampaikan oleh pihak konsultan maupun pihak rekanan kepada warga setempat, bahwasanya dinding rumah yang kropos akan diganti. Namun temuan yang saat ini kita lihat di lapangan, masih ada beberapa rumah yang belum diakomodir untuk digantikan dindingnya, seperti rumah yang ada di belakang saya ini, rumah yang pernah dikunjungi oleh Bapak Jokowi. Untuk melihat dinding rumah ini, kita akan lihat. Oke, pemirsa, ikuti saya. Salah satu dinding rumah masyarakat yang dimiliki oleh Bapak Situmorang yang awalnya tadinya perjanjian oleh pihak konsultan maupun pihak rekanan kepada masyarakat bahwasanya salah satu dinding rumah yang rusak maupun yang kropos harus diganti. Namun kita bisa lihat ini pemirsa tidak terrealisasi seperti yang dibilang warga Bapak Semar Mata. Sama halnya juga plan bisa kita lihat ini pemirsa belum ada juga terpasang. Oke, kita lihat. Ini masih material yang lama, belum ada juga pergantian. Begitu halnya dengan kamar mandi di rumah milik Bapak Situmorang, belum ada juga dibangun. Baik, untuk lebih dalam kita kupas, pemirsa, kita akan tanya masyarakat seperti apa hasil daripada pembangunan renovasi rumah yang berada di Desa Dumasusi Utaraja ini. Belakang saya ini juga salah satu rumah milik masyarakat di mana dinding tampak depan ini belum juga tergantikan. Nih, kita lihat pemirsa. Mana material ini masih material bangunan lama. Kita akan lihat juga di samping.
Nih, kita lihat. Jelas, ini masih materi yang aman. Jalan, biar nampak ini kerobosnya. Terus. Nah, ini salah satu juga pemirsa, material lama yang belum juga tergantikan oleh pihak pekerja salah satu yang berada di Desa Utaraja. Nampak jelas keropos dan busuk. Pak, boleh ceritakan Pak sebelum dilakukannya renovasi Kampung Ulos Utaraja yang berada di Desa Ubasusuito Ruang, Kecamatan Pangurunan, yang dimana kita tahu ini proyek dari APBN pusat yang digelontorkan atas perintah dari Bapak Jokowi untuk menata destinasi wisata di Kabupaten Samosir. Boleh ceritakan Pak seperti apa kronologisnya dari awal Pak perjanjiannya Pak? Jikalau dari awal pada waktu itu dari pusat berbicara kepada kami, semua rumah harus diperbaiki, khususnya rumah Batak yang sebelah bawah ini harus seragam semua. Itu sudah terbukti, walaupun kemarin ada kendalanya, cuman satu yang dibangun, dua lagi belum, tapi nyatanya sekarang sudah. Oke. Yang kedua dalam arti rehab rumah semua. Yang pertama itu jikalau ada dinding yang rusak, katakanlah keropos, maka itu harus diperbaiki maupun diganti. Yang kedua adalah masalah dapur. Dan kita berbicara pada waktu itu adalah wisata. Jikalau ini nanti dibuat menjadi homestay, maka otomatis kamar mandi dan dapur itu ya harus diperbaiki, dan itu janji mereka. Nah ternyata sekarang kamar mandi semua masih begitu aja, tidak ada dijamah atau diperbaiki atau gimana lah gitu ya. Nah saya nggak tahu. Nah, yang penting pada saat itu mereka berbicara itulah apa adanya. Kronologisnya bahwa jikalau mereka berkata demikian, kalau direhab secara kita berpikir bahwa kalau direhab itu harus diperbaiki apa yang rusak. Nah itu logikanya. Namun sampai saat ini beberapa rumah banyak masyarakat yang mengeluh. Mengeluh dalam arti kok janji mereka itu kemarin begini harus diperbaiki, ternyata enggak. Dan yang nyata saat ini adalah masalah risplang lah yang saya katakan kemarin itu. Mereka katakan habis dana. Ternyata kita usulkan kembali dibuat, tapi tanggung dari samping nggak ada lagi risplangnya tentang rumah ini. Samping bodi rumah Pak samping bodi rumah. Nah inilah kita nggak tahu. Jikalau kita nanti tiap hari protes, katanya nanti kita menjadi penghambat pembangunan. Inilah satu permasalahan di kita, karena yang mengambil alih selama ini atau katakanlah sebagai pengawas adalah kepala desa. Namun pada awalnya jikalau pengawasan di kampung ini adalah saya pribadi, itu berbicara kepada PUPR maupun pemborong. Mereka tidak berani membangun atau memperbaiki apapun tanpa seizin saya. Nyata-nyatanya selama ini satu pun tidak mereka apapun dibicarakan kepada saya. Ini sudah diambil alih oleh kepala desa. Nah justru itulah saya bertanya, ini ada apa sih? Jikalau pembangunan ini kurang, katakanlah kita melihat kurang, tidak sesuai dengan apa yang pertama komitmen dengan gambar yang ada waktu kami ketemu di Hotel ZTS,
Semua ini sudah berubah dan tidak ada yang cocok sama sekali. Artinya master plan itu Pak ya? Oh iya, Ada di lepar saya itu. sudah. Terus di sini ada nggak mereka pacakkan master plan itu Pak? Master plan itu kemarin itu ya sementara ada, tetapi itu sudah berubah. Pernah nggak dipertanyakan kepada mereka? Saya pertanyakan. Yang kedua yang paling miris, bahwa ini dulunya TIC ini adalah sebagai taman awalnya. Kenapa kita memindahkan 4 rumah itu ke sana itu karena ini untuk paman. Nyatanya enggak. Jadi tempat apa itu sekarang dibangun di situ? TIC. Apa itu? Katanya TIC itu apalah informasi atau segala macam lah. Oh galeri gitu Ya, Pak. atau galeri lah. Kita nggak mengerti itu. Nah, awal perbicaraan ini adalah taman. Nyatanya berubah. Itu pun kita sebagai masyarakat bahwa katanya udah bagus, oke lah. Tapi sudah berubah dari apa master plan dari awal. Ya itulah keluhan kami sementara. Ya mungkin masih ada waktu mereka bekerja, nggak tahu berapa bulan lagi atau segala macam. Saya nggak tahu. Ya tapi inilah nyata-nyatanya keadaan yang saat ini. Baik Pak. Nah tadi Bapak kita dengar tadi mengatakan tadinya dapur dan kamar mandi harusnya dibangun, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Pernah nggak itu dipertanyakan oleh masyarakat di sini Pak terkait hal tersebut? Oh iya, Lantas apa jawaban mereka? mereka berbicara kepada saya dan mereka tidak berani mengatakan kepada pemborong. Oke. Iya, jadi saya sampaikan kepada pemborong, kata mereka, oh iya nanti. Nyata-nyatanya tidak ada sampai sekarang. Ini sudah hampir-hampir katakanlah 90% ya, menurut perkataan mereka kemarin itu. Oke. Jadi apalah saya katakannya, kita juga bahagia pemerintah membangun kampung kita ini, tapi cobalah dengan bijak atau dengan apa isi pembicaraan awal, ya tolonglah, saya minta tolong ke pemerintah, diawasilah, khususnya dari pusat, coba diceklah dulu ke sini, ke tempat kita di sini, bahwa sudah sampai bagaimana pembangunan di sini, apakah sesuai master plan dari awal atau bagaimana, itu yang saya minta kepada pemerintah. Oh, artinya tadi konsisten itu Pak ya? Betul. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih.